Halo, selamat malam Tribuners. Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Oktober 2022. Bersama saya Misha Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. 2 minggu operasi Zebra Salawaku 2022, jaring 2.407 pengendara, 2 meninggal. Hasil operasi Zebra Salawaku disampaikan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, PSK Subdit Gakum, Ditlantas Polda Maluku, Kompol Tommy mengatakan berbagai kegiatan bersifat preventif dan persuasif telah dilakukan oleh anggota Polda Maluku dan jajaran. Seperti diketahui, operasi lalu lintas ini digelar mulai 3 Oktober 2022 hingga 16 Oktober 2022. Selama 2 minggu pelaksanaan, tercatat ratusan pelanggaran dilakukan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Tommy mengatakan pelanggar tidak menggunakan helm untuk pengendara motor dan tidak menggunakan safety belt untuk pemobil. Tommy juga menambahkan selama operasi dilakukan ada sejumlah kecelakaan yang terjadi, di mana 2 orang meninggal dunia, 3 mengalami luka berat, dan 8 mengalami luka ringan. Tommy menambahkan dalam operasi Zebra kali ini, kalau mengikuti penilangan melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, ada 139 pelanggar yang terekam ETLE statis dan terekam ETLE mobile, ada 55 pelanggar. Tommy berharap operasi Zebra Salawaku 2022 yang digelar tersebut dapat menimbulkan kesadaran lalu lintas bagi masyarakat khususnya pengguna jalan. Untuk operasi Zebra Salawaku 2022 Polda Maluku, jadi dari Ditlantas Polda Maluku dan jajaran, untuk pelanggaran ETLE, karena ETLE ini ada 2, ada ETLE statis dan ETLE mobile. Jadi kalau untuk ETLE statis sendiri sebanyak 139 pelanggaran, tetapi kami belum sampai tingkat penindakan hukum berupa tilang. Kami masih sifatnya sosialisasi. Dan kami masih hanya bersifat teguran. Kemudian kalau untuk ETLE mobile, handheld yang biasa anggota jalan terus ada pelanggaran anggota foto, itu sebanyak 55 pelanggaran. Tetapi belum kita tilang juga. Masih sifatnya sosialisasi. Karena kita sekarang masih mau ada upaya untuk melaksanakan MOU dengan kantor pos dulu. Nanti kalau sudah MOU sudah oke, mungkin November kita sudah mulai melaksanakan penilangan. Kemudian untuk kasus laka lantas Salawaku 2022 di Ditlantas Polda Maluku dan jajaran sebanyak 9 kasus laka lantas dengan perincian meninggal dunia 2, kemudian luka berat 3 orang dan luka ringan 8 orang. Rugi material itu 42.500.000. Kemudian untuk teguran, karena penindakan hukum ini bukan saja tilang, tetapi teguran itu juga merupakan penindakan hukum. Penindakan hukum seluruhnya itu berjumlah 2.407 teguran. Kemudian untuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu tidak menggunakan helm SNI sebanyak 72 kasus. Kemudian tidak menggunakan safety belt 96. Kemudian kalau untuk usia pelaku rata-rata dari usia 21 sampai 25. Itu aja, Pak. Sambangi gedung DPRD Maluku, Aliansi Masyarakat UAN dan teriakan 3 tuntutan. Aliansi Masyarakat UAN dan atau AMW datangi DPRD Maluku
membawa 3 tuntutan perihal aparat kepolisian sektor atau Polsek Kei Besar dalam penanganan bentrok pemuda Ohoy Elat dan Ohoy Bombay. Aparat Polsek Kei Besar dinilai lambat dan terkesan mengabaikan penanganan hukum. Soalnya pelaku-pelaku insiden belum ditangkap hingga kini. Kifli mendesak DPRD Maluku segera memanggil Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif dan mendesak copot Kapolsek Kei Besar AKP ST Kasihiu. Selain itu, meminta menyelidiki info dan menuntut tidak menyebarkan isu antar agama dalam peristiwa Jumat malam, tanggal 7 Oktober lalu. Data dihimpun, tuntutan aksi antara lain, 1. Mencopot Kapolsek Kei Besar AKP ST Kasihiu, 2. Tidak menyebar isu antar agama, 3. Membangun pos pengamanan di Ohoy Elat. Pantauan tribunambon.com, aksi itu disaksikan sejumlah anggota DPRD Maluku. Di antaranya Wakil Ketua 2 DPRD Melkianus Sayerdekut, Ketua Komisi 1 Amir Rumra, Ketua Komisi 3 Richard Rahakbau, Mukmin Refra Benhur Watubun, dan Julius Patipeiluhu. Menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Seelat dapat hilang mata depan negara. Mari saudara-saudara sekalian, kita rapatkan barisan, kita tunjukkan bahwasannya kita adalah anak Maluku, kita adalah anak Rendang. 2022 ada terjadi penyerangan dari berbagai oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kami masyarakat Elat. Mudah-mudahan mungkin diberikan, kami harapan tadi sudah menyampaikan semua unek-uneknya dan minta kesediaan untuk kita ketemu langsung di ruang paripurna supaya kita bisa ketemu bicara secara langsung. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada dari oleh karena itu bisa langsung ya masuk di paripurna, bisa langsung ya di ruang paripurna. Supaya Ketum tadi kan sudah menyampaikan orasi dan sudah termasuk tulisan-tulisan. Tadi Ketum sudah foto semua dan mudah-mudahan Ketum ketemu mungkin. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Bahu jalan Baguala Ambon berubah jadi tempat sampah. Menurut warga, bahkan ada yang buang sampah pakai truk. Tidak hanya kondisi jalannya yang rusak, sampah menumpuk juga terlihat di Jalan Upua Baguala, kawasan transit Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Senin 17 Oktober 2022. Sampah rumah tangga itu tampak menumpuk hingga ke bahu jalan. Kondisinya juga sudah mengeluarkan bau tak sedap, sehingga pengendara bermotor yang melintas, terutama pengendara roda 2, akan mencium aroma bau tidak sedap yang menyengat hidung. Seorang warga, Hanok Nahumuri, mengatakan tempat itu menjadi langganan untuk tempat membuang sampah. Jika dibiarkan, sampah-sampah tersebut dapat meluber hingga ke jalan. Selain itu, lanjutnya kebanyakan sampah yang dibuang berasal dari oknum-oknum perusahaan sekitar. Naasnya, terlihat sore itu di lokasi juga ada sebuah mobil pick-up yang membuang sampah. Nahumuri menjelaskan bahwa dia biasanya melarang orang membuang sampah dengan mobil, namun hal itu terlewat jika kejadiannya di malam hari. Dia berharap pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini DLHP, dapat memberi sanksi terhadap oknum-oknum yang membuang sampah perusahaan dengan skala besar.
Masih dari Kota Ambon, Tribuners, APBD Perubahan 2022 Kota Ambon meningkat 43,8 miliar rupiah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Perubahan tahun anggaran 2022 naik sebesar 43,8 miliar rupiah atau mencapai 3,80%. Anggaran itu telah ditetapkan dalam paripurna penyampaian kata akhir fraksi DPRD Kota Ambon dalam rangka rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, Senin 17 Oktober 2022. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan peningkatan itu terjadi lantaran beberapa faktor. Misalnya terjadi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari 80 miliar rupiah menjadi 200 miliar rupiah tahun ini. Selain itu ada anggaran sisa di tahun 2021 lalu sekitar 6 miliar lebih. Anggaran tersebut kemudian ditambahkan pada APBD Perubahan 2022 ini. Diketahui rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2022 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon dan dihadiri seluruh OPD serta anggota DPRD Kota Ambon. Dan para undangan serta peserta sidang paripurna yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terjadi kenaikan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama kan peningkatan PAD, ya kan? Jadi PAD kita yang awalnya itu 180-an miliar dinaik menjadi 202 miliar kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan PAD, kemudian juga sisa anggaran lebih tahun lalu Silpa ada 3 miliar atau 6 miliar lebih. Jadi ada beberapa komponen yang menyebabkan meningkatnya proyeksi pendapatan di perubahan APBD tahun anggaran 2022. Nah, itu semua masih dalam perencanaan untuk kita capai nanti di akhir 2022. Dan karena itu tadi DPRD mengingatkan pemerintah kota bahwa semua yang dianggarkan itu harus tercapai di akhir tahun anggaran 2022. Tapi ini memang target realistis kita, bukan target yang dibuat-buat. Nah, karena itu kita berharap bahwa minimal dengan APBD yang meningkat ini, yang pertama kan kita bisa bayar hutang pihak ketiga. Itu yang paling penting. Ya kalau syukur-syukur sisanya bisa kita gunakan untuk melakukan program-program pembangunan yang bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Ya seperti itu. Selain bayar hutang pihak ketiga, prioritasnya apa lagi untuk kenaikan ini? Ya proyek yang tertunda, tetapi juga soal inflasi. Kita harus menyediakan dana kan untuk menekan laju inflasi. Pencari kerja siap-siap, ada Job Fair 2022 di gedung BPVP Ambon. Pemkot Ambon melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon bakal menggelar Job Fair 2022. Rencananya Job Fair 2022 akan diselenggarakan di Gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Ambon, Jalan Karel Satsui Tubun Negeri Paso. Adapun pembukaan Job Fair 2022 ini berlangsung pada Selasa 18 Oktober 2022 besok. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Stanley Alphonse mengatakan bahwa acara yang dibuka untuk umum ini diikuti oleh 10 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri. Nantinya pelamar kerja akan memasukkan lamaran pada saat acara melalui kartu pencari kerja online yang dapat diakses langsung melalui siapkerjakemnaker.go.id atau bisa langsung ke stand Disnaker Ambon dalam pameran yang dilaksanakan BPVP Ambon. Perusahaan dan pelamar juga memiliki keleluasaan untuk berdiskusi mengenai profil perusahaan, job desk,
posisi serta meningkatkan wawasan pencari kerja tentang peluang kerja atau internship dan proses rekrutmen. Ini 10 perusahaan yang ada di Job Fair 2022. Pertama, PT Midi Utama Indonesia Tbk, kedua Kawan Lama Group, ketiga PT BFI, keempat PT Tiki JNE, kelima PT NSC Finance, keenam PT Indomarko Prismatama, ketujuh PT PNM, 8 PT Mandala Finance, 9 PT Tridharma Adigraha, 10 PT Fastrata Sukses Abadi. Melalui program ini, Alphonse berharap dapat mengentaskan angka pengangguran di Kota Ambon. Dikatakan Tribuners selanjutnya bahwa kurang lebih 3.000 orang sudah terdaftar dalam aplikasi Siap Kerja tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon hadir mensupport kegiatan dari BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Dan di sini Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon juga bekerja sama dengan 10 perusahaan yang ada di Kota Ambon, dan tujuan daripada kerjasama ini untuk mencari kerja yang ada di Kota Ambon. Kita ketahui bahwa pencari kerja yang sudah masuk dalam aplikasi Siap Kerja itu sekitar 3.000-an, dan dari 3.000-an itu kita tetap mensupport dengan kegiatan-kegiatan yang produktivitas. Dalam salah satu cara adalah dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan, termasuk di hari ini adalah 10 perusahaan, dan direncanakan kita akan ada penerimaan untuk 10 perusahaan itu di tanggal 18 dan 19 Oktober 2020. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Ceramah Ustadz Abdul Somad di Islamic Center Ambon dipadati ribuan jemaah dan komunitas. Ribuan warga membanjiri di sekitar Islamic Center Ambon untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS Minggu 16 Oktober 2022. Sesuai jadwal, UAS mulai berceramah pukul 8 malam. Warga sudah memadati Islamic Center Ambon dan sekitarnya sejak maghrib. Terlihat warga juga memadati pertigaan Jalan Sultan Babula sampai dengan Islamic Center. Mereka memadati kompleks perumahan Waihaong lantaran ingin menyaksikan ceramah oleh Ustadz Abdul Somad di Islamic Center. Diketahui sebelumnya UAS telah bertandang ke Buru Masohi dalam rangkaian safari Maulid. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, mereka yang datang lebih dulu dan langsung memenuhi bangunan utama dari Islamic Center. Adapun massa yang tidak bisa masuk karena penuh menggelar tikar di luar bangunan. Dibangun pesantren Al-Azhar Ambon, ya. Ini anak yang akan dibangun luasnya 7.200 ya. Kenapa harus
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Komunitas Skechers promosikan Banda sebagai titik nol jalur rempah melalui sketsa. Minggu 16 Oktober 2022 sore tadi, Benteng Belgika menjadi lokasi berkumpulnya komunitas Skechers. Mereka tergabung dalam pagelaran 2022 International Banda Space Route Sketchwalk, sebuah event yang mengumpulkan para Skechers dari berbagai negara untuk mempromosikan Banda sebagai titik nol dari jalur rempah. Dari total 23 peserta yang mendaftar, hanya 2 orang yang berasal dari Indonesia, sisanya merupakan peserta kebangsaan Malaysia, Singapura, Portugal, Argentina, dan Australia. Setidaknya 3 instruktur yang memiliki reputasi internasional di dunia urban sketching juga dilibatkan dalam event ini. Sebut saja Mario Linares yang dari Portugal, Darman Angir dari Indonesia atau Surabaya, dan Alvin Mark Tan dari Singapura. Tak terkecuali, Donald menyebutkan kegiatan ini juga melibatkan para komunitas Skechers yang ada di Banda. Mereka adalah Banda Sketchwalk. Pantauan tribunambon.com di lapangan, para Skechers ini mengambil posisi masing-masing di setiap sudut Benteng Belgika, lengkap dengan alat sketsanya. Mereka menggambar berbagai objek yang ada di sekitaran Benteng Belgika, seperti menara pemantau, pemandangan benteng dengan latar gunung api, dan matahari terbenam di sudut benteng. Sore ini kami melakukan yang disebut sketchwalk ya, artinya duduk bersama menggambar di suatu lokasi yang kita anggap bisa kita jadikan suatu objek yang menarik dan buat di-share sebagai story ke banyak tempat. Kebetulan kami ini bagian dari suatu event yang berjudul 2022 International Bandas Space Route Sketchwalk. Jadi tujuannya adalah mengangkat Banda sebagai titik nol dari jalur rempah. Nah, teman-teman yang kami undang atau yang ada pada event ini adalah teman-teman yang mendaftar setelah kami buka pendaftaran untuk acara ini sejak bulan April 2022. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Oktober 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.